Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita yaitu nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan. Dengan nikmat itu kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mari selalu kita kirimkan kepada Allah agar disampaikan kepada sang habibnya, kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata-katanya menjadi pedoman hidup kita, tingkah laku dan perangainya menjadi suri tauladan bagi kita, yang mana beliau telah berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama berselawat kepada beliau dengan lafaz doa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya, ya di hari di mana tidak berguna harta, pangkat, jabatan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Kaum muslimin yang berbahagia, mari bersama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtisalu awamirillah wajtinabin nawahi, yaitu menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagai tema khutbah khatib pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu 3 cara supaya kita ini selamat dari panasnya api neraka. Sedikit akan digambarkan bagaimana panasnya api neraka. Api neraka itu kaum muslimin ada 4 tingkatan. Yang pertama, api yang berwarna merah. Ini adalah api para perokok. Kalau ada di antara kita yang merokok, nanti kita lihat di ujungnya itu berwarna merah. Itu warna api yang pertama, merah. Dibakar 1000 tahun menjadi lebih panas lagi. Api neraka itu menjadi warnanya biru. Itulah api kompor atau kompor gas.
Kalau kita nyalakan kompor gas, kita lihat apinya berwarna biru. Kemudian Allah panaskan 1000 tahun menjadi lebih panas. Berubahlah warna api itu menjadi warna putih. Itu sering kita lihat di tempat tukang las. Kita lihat apinya berwarna putih. Kemudian Allah panaskan 1000 tahun. Berubahlah warna api itu menjadi warna hitam. Inilah api yang paling panas di dalam neraka. Apa kata Nabi? Lebih baik engkau dibakar di dunia ini dengan api dunia daripada engkau dibakar di dalam neraka. Kenapa? Saking panasnya api neraka itu. Kaum muslimin yang berbahagia, siksaan di dalam neraka itu kaum muslimin yang paling ringan adalah diletakkan kerikil api neraka itu di ujung kaki kita, maka meleleh sampai ke otaknya, saking panasnya api neraka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari sahabat Nabi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya kita ini selamat dari panasnya api neraka? Jadi sahabat Nabi ini bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya kita ini selamat dari panasnya api neraka yang luar biasa itu?" Maka Rasulullah menjawab, yang pertama, amsik alaika lisanaka, tahan olehmu lidahmu. Amsik itu berasal dari kata imsak, yaitu menahan. Apa yang kita tahan? Yaitu lidah kita. Kendalikan pembicaraan kita. Maknanya selamatkan pembicaraan kita minimal dalam 3 hal. Yang pertama, jaga ucapan kita daripada yang tidak bermanfaat, komentar-komentar indah adu manfaatnya. Yang kedua, selamatkan lidah kita ini daripada ghibah, yaitu menceritakan keburukan, kejelekan, kekurangan orang lain. Tidak boleh. Apa kata sahabat Nabi? Sahabat Nabi ini pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andaikan yang kita bicarakan itu benar, bagaimana ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, andai yang kita bicarakan itu benar, engkau telah menggibahnya, engkau telah menceritakan aibnya, keburukannya. Andaikan tidak benar, maka engkau telah berdusta. Maka tinggalkanlah ghibah, yaitu menceritakan keburukan orang lain." Di dalam surah Az-Zariyat ayat 12 di situ dijelaskan, Al-Hujarat ayat 12 di situ disebutkan yang artinya, maukah engkau memakan bangkai saudaramu sendiri yang sudah membusuk? Tentu tidak. Jadi orang yang menggibah, menceritakan keburukan orang lain, kejelekan orang lain, taubahnya seperti memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah membusuk. Ilustrasinya adalah, ada sebuah cerita, ada jenazah 3 hari sudah wafat, tidak ada yang mengurusnya. Kemudian di hari yang ketiga, tetangga keluarganya mulai berdatangan. Baunya sangat busuk, tubuhnya berlendir, hidungnya, telinganya, matanya keluar cairan yang sangat busuk baunya. Kemudian coba kaum muslimin bayangkan, ada satu orang yang mendekat merapat
kemudian dia letakkan bibirnya kepada telinga semait tersebut, kemudian dia hirup yang bau yang busuk itu. Apa yang ingin khatib sampaikan? Itulah perumpamaan orang-orang yang menceritakan aib orang, menceritakan keburukan orang, tak obahnya seperti memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah membusuk. Yang kedua, jaga lidah kita ini dari namimah. Namimah ini kaum muslimin adalah adu domba. Ucapan si A disampaikan kepada si C. Si C tahu, kemudian dia marah kepada si A. Kemudian mereka ini berdua bertengkar. Suatu ketika Rasulullah pernah lewat di depan kuburan. Ada 2 kuburan. Apa kata Rasulullah? 2 kuburan ini sedang diazab. Bukan karena dosa besarnya, akan tetapi ada dosa kecil yang ia lakukan. Apa itu? Yang pertama, buang air kecilnya tidak bersih, atau kencing dia selesai kencing tidak dibasuhnya. Yang kedua, yamshi min namimah, dia berjalan membawa ucapan si A, kemudian disampaikan kepada si C. Si C tahu, maka dia datang kepada si A dan mereka berdua bertengkar. Maka jauhilah pembicaraan kita ini dalam 3 hal ini. Yang kedua, bagaimana supaya kita ini selamat dari panasnya api neraka? Wal yasakka baituka, hendaklah engkau lapangkan rumahmu, hendaklah engkau luaskan rumahmu. Apa maknanya? Tenang, betahlah ketika berada di rumah. Ciptakan suasana rumah tangga yang bahagia. Di situ ada baca Al-Quran, saling menjaga perasaan, saling menjaga ucapan. Makanya kaum muslimin, rumah dalam bahasa Arab itu ada 2. Yang pertama, baitun. Baitun itu tempat menginap. Yang kedua, maskanah, yaitu tempat yang penuh dengan ketenangan. Yang terakhir, bagaimana supaya kita terhindar dari panasnya api neraka? Wabki ala khati'atika, menangislah karena ingat dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Menangis karena harta, mudah meleleh air mata, meneteskan air mata. Ingat keluarga, ingat istri, mudah itu meneteskan air mata. Akan tetapi ingat dengan dosa, itu sangat berat kita lakukan. Jadi kaum muslimin, salah satu cara supaya kita terhindar dari panasnya api neraka adalah menangislah karena ingat dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Apa kata Nabi? Orang yang menangis karena dosa-dosanya, kemudian dia bertobat, maka air matanya nanti akan membentengi dirinya dari panasnya api neraka. Oleh karena itu kaum muslimin, sebagai kesimpulan khutbah singkat kita ini, yaitu supaya kita terhindar dari panasnya api neraka, yang pertama, jaga lidah kita, jaga ucapan kita. Yang kedua, betah dan tenanglah ketika berada di rumah. Yang terakhir, menangislah karena ingat dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi khatib yang menyampaikan. Fa'tabiru